Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kelasku Online. Belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Tidak terasa kita sudah sampai pada pertemuan pamungkas di menulis modul bareng atau pelatihan menulis modul di tingkat dasar ini. Kita sudah sampai pada pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan yang ke-9 setelah kita membahas sebanyak 7 pertemuan. Karena di pertemuan yang pertama kita hanya untuk penjelasan pelatihan ini seperti apa. Nah, di pertemuan yang ke-9 ini adalah pertemuan yang terakhir. Yang nanti akan kita diskusikan adalah bagaimana kita akan membuat petunjuk siswa, petunjuk guru, dan bagaimana cara mengumpulkan tugas akhir dari pelatihan ini, yaitu berupa modul dalam tanda kutip yang konvensional atau modul cetak biasa, jadi belum terintegrasi dengan YouTube. Inilah yang saya sebut sebagai modul dasar. Nah, modul dasar ini yang nanti akan kita gunakan untuk pelatihan lanjutannya, yaitu penulisan modul yang terintegrasi dengan YouTube. Baik, petunjuk siswa. Jadi modul, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal, modul itu punya fungsi untuk digunakan sebagai sarana atau bahan ajar untuk belajar mandiri yang akan dilakukan oleh peserta didik atau siswa. Maka fungsi dari petunjuk ini akan menjadi sangat penting untuk membimbing siswa mempelajari materi yang ada dalam modul. Disinilah pentingnya petunjuk untuk siswa, karena siswa sebagai pengguna dari modul. Apa saja yang nanti akan ada di dalam petunjuk siswa? Yang pertama adalah petunjuk siswa digunakan untuk membimbing dalam mempelajari modul. Sehingga yang pertama adalah yang paling utama, yaitu target materi yang harus dikuasai. Modul itu berisi rangkaian materi yang harus dipelajari secara mandiri oleh siswa, sehingga ketika setelah siswa mempelajari materi itu, maka di akhir itu ada target atau ketuntasan yang harus dicapai oleh siswa ketika mempelajari materi yang ada dalam modul. Yang kedua fungsinya adalah agar siswa bisa belajar secara urut terhadap materi yang dipelajari. Karena apa? Karena materi yang ada dalam modul itu sudah didesain oleh guru atau pendidik itu sedemikian rupa sehingga hal-hal yang menjadi dasar itu diletakkan di awal atau di awal materi, di tengah itu adalah penunjang dari di awal, sehingga yang ada di akhir itu biasanya memerlukan pemahaman yang berada di materi yang ada di depan dan yang ada di tengah. Sehingga urut-urutan ini ketika mempelajari sebuah materi, siswa tidak kebingungan. Kalau terkadang siswa tidak mengurutkan dalam mempelajari itu, maka dia akan merasa kesulitan ketika mempelajari materi-materi yang dianggap memerlukan prasyarat, terutama misalnya materi-materi pelajaran matematika misalnya, materi fisika. Hal-hal yang biasanya berbau hitungan atau di IPA itu biasanya banyak materi-materi yang sifatnya adalah hierarkis. Artinya hal-hal yang mendasar dulu harus dipelajari dan difahami, yang nanti akan dijadikan pijakan atau modal untuk mempelajari materi-materi yang ada di atasnya yang membutuhkan penguasaan materi. Nah, inilah yang kita sebut dengan materi prasyarat. Ini yang penting ketika mempelajari sebuah modul, urut-urutan materi itu tidak bisa kita kesampingkan, karena banyak materi-materi yang memerlukan prasyarat. Yang keempat adalah saran untuk mempelajari sumber belajar yang lain. Tidak bisa kita pungkiri bahwa modul yang kita buat itu akan banyak memiliki kekurangan. Selengkap apapun modul yang kita buat pasti akan memiliki kekurangan-kekurangan yang ada dalam modul kita. Sehingga tetap kita harus memberikan suggestion atau saran kepada si pemakai modul ini agar mencari sumber yang lain. Bisa dari YouTube,
bisa dari internet, bisa dari buku-buku yang relevan terhadap materi-materi tersebut. Nah, inilah fungsi dari petunjuk siswa. Nah, selanjutnya adalah petunjuk guru. Apa fungsi dari petunjuk guru? Guru itu, modul itu sebenarnya ada kemungkinan untuk dipakai oleh guru yang lain. Atau si pembuat modul itu bisa dia membuatkan modul itu untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Nah, ketika guru itu memiliki modul yang nanti akan dipakai oleh orang lain, maka guru atau pembuat modul itu harus menyertakan petunjuk untuk guru kepada pemakai yang lain. Kalau siswa tadi adalah pemakai modul, di sini perbedaannya adalah ketika petunjuk guru itu bagaimana agar orang yang akan memakai modul kita sebagai seorang guru itu memahami karakteristik modul yang kita buat. Itu tujuannya. Karena modul misalnya saya tertarik dengan modul yang dibuat oleh A misalnya. Nah, ketika saya ingin menerapkan modul itu di dalam kelas saya, maka saya harus mengetahui karakteristik dari modul itu. Nah, siapakah yang mengetahui ini? Yaitu penulis modul. Nah, penulis modul itulah yang nanti akan membuat petunjuk guru. Tetapi ini bersifat opsional pilihan ketika dalam pengajuan AKD. Tapi alangkah baiknya harus ada. Itu petunjuk guru digunakan untuk memberikan petunjuk mengenai isi dari modul. Bahkan ada teman-teman yang kemarin usul bagaimana kalau diberi peta kompetensi misalnya. Nah, salah satu fungsi dari peta kompetensi inilah yang harus difahami guru tentang letak dari materi yang sedang dia pelajari. Jadi peta kompetensi itu seperti peta konsep begitu sehingga saling berhubungan. Misalnya di fisika itu posisi dari materi misalnya tentang keseimbangan benda tegar itu ada di mana. Dasar yang dipakai untuk mempelajari itu apa. Nah, bahkan teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan terutama misalnya matematika. Nah, pertemuan guru berisi tentang petunjuk-petunjuk guru agar pengajarannya dapat diselenggarakan secara efisien. Maksudnya pengajaran di sini menggunakan modul yang akan dipakai. Nah, petunjuk guru berisi tentang apa saja? Yaitu macam-macam yang harus dilakukan oleh guru. Jadi bagaimana posisi guru itu dalam menggunakan modul tersebut ketika akan diberikan kepada siswa. Waktu yang disediakan untuk menyelesaikan modul itu, jadi ini pentingnya alokasi waktu, teman-teman. Dan yang ketiga adalah alat pelajaran yang harus digunakan. Ini bisa jadi kalau LKS-nya adalah hands-on misalnya, maka diperlukan alat-alat pembelajaran apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan atau mengerjakan LKS yang berbentuk hands-on. Yang keempat adalah petunjuk tentang evaluasi. Ini penting bagi guru agar ketuntasan siswa itu dapat dipantau dari evaluasi yang nanti akan dikerjakan oleh siswa. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit teman-teman, buka template dulu. Teman-teman bisa membuka template di petunjuk siswa karena ini penting. Jadi petunjuk siswa itu buat seruntut mungkin. Jadi ini semacam peta yang nanti akan dilaksanakan oleh siswa ketika pertama kali dia melihat modul. Jadi melihat modul itu tidak langsung dia melihat isinya, tetapi melihat petunjuknya dulu. Saya harus ngapain dengan modul ini. Nah, inilah pentingnya kita memberikan petunjuk siswa ini. Jadi misalnya pelajari, pahami tujuan pembelajaran dengan baik untuk menentukan target yang ingin dicapai setelah mempelajari modul. Sampai nanti petunjuk itu di yang paling akhir ini, jika sudah memahami semua materi, lanjutkan ke kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, seperti ini. Nah, ini petunjuk kita buat selengkap mungkin untuk siswa. Nah, apabila ada yang kurang misalnya, nanti kita bisa menggunakan petunjuk-petunjuk lokal seperti ini. Ketika kita uraian materi seperti ini. Nah, ini artinya ini petunjuk-petunjuk lokal yang kita pasang ketika kita ingin menyampaikan sesuatu. Jadi setelah mempelajari metode ilmiah secara mandiri,
Peserta didik mampu memahami pengertian metode ilmiah, kriteria, tahapan, sikap ilmiah, dan karakteristik. Artinya apa? Metode ilmiah itu berisi tentang hal-hal yang ada dalam kotak ini. Nah, ini petunjuk-petunjuk lokal. Artinya bukan petunjuk umum seperti yang ada di atas tadi. Ini juga untuk pengguna. Jadi untuk siswa. Nah, seperti ini. Yang di kotak ini juga sama dengan yang pertama tadi. Kita beri per materi sehingga dia punya gambaran yang nanti akan dia baca. Itu adalah hal-hal yang lebih spesifik lagi di dalam materi itu. Termasuk tentang penyelesaian soal. Nah, seperti ini. Ini pentingnya kita memberikan petunjuk seperti ini. Nah, kerjakan soal dengan baik dan serius tanpa melihat kunci terlebih dahulu, sehingga selanjutnya cek jawaban siswa tadi itu dengan kunci jawaban dan tentukan ketuntasannya, karena dia pembelajarannya adalah mandiri. Jadi ini adalah petunjuk-petunjuk lokal di dalam materi-materi tertentu atau di dalam soal-soal evaluasi. Nah, ini teman-teman, bagaimana dengan petunjuk guru? Saya sengaja tidak membuatkan teman-teman. Ini silahkan teman-teman berkreativitas sendiri, menuliskan kira-kira pegangan untuk guru itu seperti apa, atau petunjuk. Kalau tadi petunjuk siswa, sekarang adalah petunjuk gurunya seperti apa. Nah, ini sekarang silakan teman-teman kreatif untuk membuat pegangan guru atau petunjuk untuk guru, sehingga saya tidak memberikan clue di sini. Silakan teman-teman ditulis di sini item-item apa yang harus diperhatikan oleh seorang guru sebelum memakai modul yang teman-teman buat. Nah, itu materinya. Saya menambahkan sedikit tentang bagaimana cara pengumpulan tugas agar saya juga cepat ketika mengoreksinya atau merekapnya, teman-teman. Yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan sebelum mengirim tugasnya adalah periksa kembali nama lengkap dan gelar serta asal sekolah. Saya mohon dengan sangat agar teman-teman menuliskan nama lengkap dan gelar ini dengan benar serta asal sekolahnya. Benar dalam arti penggunaan titik koma, terus penggunaan nama gelar, silakan teman-teman browsing untuk melihat itu. Jika ketika teman-teman yakin itu benar, maka nanti akan saya langsung ambilkan. Jadi tidak saya koreksi lagi nama-nama yang nanti akan ada di tugas akhir ini. Terus teman-teman silahkan follow Instagram dari Kelasku Online ID ini. Nanti silahkan ditangkap layar atau di screenshot. Nanti di file itu silahkan ditulisi nomor peserta, nama lengkap tanpa gelar di sini. Terus di akhir ini ditulis follow IG, sehingga saya bisa mendeteksi bahwa itu adalah file dari tangkap layar IG. Yang selanjutnya adalah silahkan teman-teman subscribe channel Kelasku Online. Nanti di tangkap layar juga. Terus di sini diberi nama, nomor peserta, nama lengkap tanpa gelar dengan keterangan subscribe YT. Yang terakhir teman-teman, rename file tugas. Jadi file tugas wajib dalam file Word, bukan PDF teman-teman ya. File Word atau .doc atau .docx, boleh, silakan. Dengan diberi nama, nomor peserta, nama lengkap tanpa gelar, dan di sini keterangannya adalah tugas modul. Misalnya ini nomornya diberi tanda minus seperti ini namanya tanpa gelar, terus di sini keterangannya bahwa itu adalah tugas modul. Nah, teman-teman bisa mengumpulkan melalui tautan ini. Teman-teman bisa baca nanti ada link yang saya share. Nanti teman-teman bisa membaca di sana di laman Kelasku Online ID. Jadi di sini kantong tugasnya adalah bit.ly kantong tugas modul, semuanya besar. Nah, agar ini maksimal teman-teman, maka daftar hadir di setiap video itu maksimal tanggal 17 Juni 2020 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman yang melampaui ini tidak saya hitung sebagai daftar hadir. Jadi tidak dihitung sebagai kehadiran.
Jadi teman-teman mohon diperhatikan ini, jadi tanggal 17 Juni terakhir. Jadi teman-teman yang belum mengisi daftar hadirnya bisa melihat ulang tautan-tautan yang ada di setiap video. Nah, ini agenda selanjutnya untuk mengisi masa jeda antara tanggal 20 sampai 30 Juni. Jadi ini adalah pelaksanaan PTK jadi buku, sudah angkatan yang kedua. Teman-teman bisa mengikuti ini, tapi harus wajib punya PTK atau skripsi atau tesis atau bisa jadi disertasi atau KTI yang lain bisa diikutkan di dalam ini. Nanti akan ada petunjuknya. Jadi pelaksanaannya 10 hari. Nanti silakan dibaca di kelengkapannya di sini penjelasannya teman-teman di laman. Nanti di sini akan tautan ini akan meluncur ke penjelasan tentang PTK jadi buku. Jadi teman-teman bisa mengisi ini sambil menunggu tanggal 1 Juli kita akan mulai yang sesungguhnya adalah modul ditambah YouTube. Nah, ini untuk mengisi masa jeda itu. Nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Nah, yang terakhir di pertemuan yang ke-9 ini silakan mengisi daftar hadir daring. Ini tautannya teman-teman, pertemuan yang terakhir, sehingga teman-teman bisa mendapatkan gambaran tentang tugas ini. Dan target dari pelatihan ini sebenarnya adalah memberi gambaran kepada teman-teman, target akhirnya memberikan gambaran kepada teman-teman untuk membuat modul berdasarkan indikator di dalam buku 4, yaitu tentang penilaian angka kredit tentang modul. Tetapi endingnya adalah bagaimana teman-teman bisa mengumpulkan semua modul itu menjadi satu kesatuan buku teks yang sebenarnya adalah kita tinggal menghilangkan beberapa item, misalnya kunci jawaban, pembahasan LKS. Nah, petunjuk siswa nanti kita akan bisa switch ke halaman paling depan. Nah, ini akan sudah akan layak menjadi buku teks atau buku pelajaran yang nilainya lebih besar. Itu saja penjelasan dari saya. Jangan lupa like video ini jika suka. Jangan lupa di subscribe channelnya agar nanti mendapatkan notifikasi video-video yang lain. Jangan lupa share ke teman-temannya agar teman-temannya juga memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara membuat modul. Terima kasih. Saya mohon maaf bila dalam interaksi dalam video ini ada yang kurang berkenan dalam pelatihan modul ini. Saya mohon maaf. Kita nanti masih punya diskusi sampai tanggal 19. Nah, teman-teman silakan baca penjelasannya dalam pengumpulan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.